Dan ini tantangan juga gitu ya, bagaimana kita bisa menekan kejadian malaria, kemudian pengobatan yang ada itu lebih efektif gitu ya, sehingga bisa tadi menekan angka prevalence dan juga insidensnya. Nah, kemudian DBD juga kita tahu ya DBD ini endemisitas di banyak wilayah di Indonesia sampai saat ini masih menjadi masalah gitu ya. Mungkin kita rasakan dari beberapa bulan lalu, akhir tahun lalu sampai sekarang awal bulan pertengahan tahun gitu ya. Itu DPD masih bergerilya gitu ya dan terjadilah peningkatan kemudian pasien-pasien rawat inap di rumah sakit. Nah, yang menjadi masalah jangan sampai banyak angka kematiannya karena itu akan disorot gitu ya. Ketika angka kematiannya meningkat, CFR-nya meningkat 50% atau lebih gitu ya. Nah, itu bisa indikasi terjadi KLB gitu ya. Peningkatan kasusnya melebihi keadaan lazim. Nah, itu juga bisa terindikasi terjadinya KLB dan itu menjadi catatan untuk Bapak Ibu di wilayah kalau misalnya sampai terjadi kasus KLB ya, harus lebih keras gitu ya. Oke. Nah, ini lanjut lagi stunting ya. Ini juga menjadi current issue dan sampai sekarang pun masih menjadi prioritas gitu ya. Termasuk di pemerintahan baru nanti yang dimana salah satu program unggulannya memang katanya makan siang atau istilah udah dibuat istilah lainnya makan yang sehat bergizi lah gitu ya. Nah, nanti gimana aplikasinya? Harapannya kebijakan yang dikeluarkan adalah kebijakan yang memang efektif. Walaupun kalau mungkin Bapak Ibu yang background gizi atau yang cukup Pak memahami stunting, stunting tidak sebatas kita memberi makan saja gitu ya. Sebenarnya dalam perjalanannya dari akarnya dalam proses kehamilan gitu ya. Kualitas ibunya yang hamil, kualitas kesehatannya harus terjaga. Kemudian 1.000 hari kehidupan bayinya juga perlu diperhatikan. Itu yang paling utama sebenarnya. Nah, ketika dia sudah besar, lewat dari balita, SD gitu ya. Nah, itu gimana maintenance-nya supaya pertumbuhannya juga optimal. Tapi sebenarnya tadi yang di fase sebelumnya itu yang juga mesti diprioritaskan begitu ya. Dan sejauh ini pemerintah kan sebenarnya udah ngeluarin biaya cukup besar nih untuk stunting. Nah, tinggal gimana ke depan program-program ini bisa efektif dan efisiensi itu penting ya, efisiensi itu penting agar ya terjagalah secara ekonomi kesehatannya itu stabil gitu ya, jangan sampai nanti eh, gara-gara ini utang kita tambah banyak gitu ya. Pokoknya seru lah kalau kita bicara tentang kebijakan gitu ya. Karena saya juga baru belajar sebenarnya tentang kebijakan kesehatan itu, apalagi Bapak Ibu nanti ya ngerjain tesisnya kan riset operasional yang harapannya adalah hasil dari penelitian Bapak Ibu ini bisa memberikan masukan-masukan yang bermanfaat untuk perbaikan dari segi kebijakan, dari segi program gitu ya, yang ada di wilayah masing-masing gitu. Nah, kalau ngambilnya misalnya analisis kebijakan gitu ya, nah, analisalah kebijakan misalnya perda apa gitu ya, yang menurut Bapak Ibu masih kurang dan perlu adanya evaluasi karena dalam kenyataannya, dalam implementasinya banyak kekurangan gitu. Nah, itu ditajamkan. Nah, itu sangat bermanfaat sekali gitu ya. Memberikan masukan-masukan yang berarti untuk perbaikan ke depan. Nah, tesis dikerjakan, hasilnya berupa rekomendasi. Rekomendasi itu kalau bisa nanti dibunyikan, gitu ya, dikomunikasikan kepada stakeholder setempat yang bisa mengambil bisa menindaklanjuti gitu ya temuannya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa sama-sama berkontribusi dalam pembangunan kesehatan di Indonesia, khususnya di daerah Bapak Ibu sekalian. Oke, ini lanjut aja nih contoh-contoh aja sebenarnya Bapak Ibu banyak sekali sebenarnya kalau kita lihat apalagi negara Indonesia gitu ya yang terdiri dari pulau-pulau kemudian terdiri dari beberapa wilayah-wilayah yang karakteristiknya luar biasa, adat istiadatnya luar biasa, budayanya luar biasa, beraneka ragam gitu ya. Termasuk permasalahan penyakitnya pun beraneka ragam. Nah, ini endemisitas tular vektor zoonotik gitu ya, kita lihat nih. Apalagi kita di wilayah tropis ya, Bapak Ibu ya. Dilewati garis khatulistiwa. Nah, kita berada pada suhu yang optimal untuk
virus, bakteri gitu ya, untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan baik gitu. Jadi tantangannya luar biasa lah negara kita ini, negara besar yang punya keanekaragaman yang luar biasa. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, saya salut ini kelas Adinkus ini dari Sabang sampai Merauke, insya Allah ada gitu ya. Nah, nanti bisa sharing Bapak Ibu ya terkait dengan permasalahan dominan atau utama di wilayah masing-masing. Nah, ini ya epidemiologi kesehatan daerah Bapak Ibu di mana epidemiologi lokal ya. Jadi kalau kita bicara epidemiologi kesehatan daerah sebenarnya kita coba untuk menilai secara berpikir lokal gitu ya. Di wilayah kita itu seperti apa dinamikanya? Dinamikanya adalah dari segi transmisi lokal, kalau penyakit menular, ataupun dinamika tadi, risiko-risiko yang ada di masyarakat. Eh, Risiko ini bisa dari perilakunya, ya, risiko dari segi lingkungannya, dan lain-lain. Jadi kita harus lebih peka, lebih mengenal bagaimana kondisi di wilayah kita. Karena adanya local specificity, ya. Jadi pemetaan sangat penting sekali. Nah, pemetaan ini bisa kita lakukan kalau kita punya data per wilayahnya, begitu. Nah, kemudian permasalahan spesifik lokal ini dipengaruhi oleh berbagai variabel, Bapak Ibu sekalian. Tadi saya sampaikan kita punya keanekaragaman wilayah gitu ya dengan karakteristik masing-masing dari segi iklim, topografi, kondisi kesehatan lingkungan spesifik lain gitu ya dan lain-lainnya. Sebenarnya banyak sebenarnya aspek yang ada di wilayah. Antara dataran rendah sama dataran tinggi itu pasti beda karakteristiknya, masalah kesehatannya ya. Kemudian variabel selain terkait dengan kondisi lingkungan atau tempat dari wilayah tersebut berada, variabel sosial ya tadi seperti budaya termasuk perilaku di dalamnya ya. Ini khas masing-masing daerah itu biasanya ada kekhasannya sendiri-sendiri. Kemudian ekosistem dan habitat binatang penular penyakit. Nah, ini juga menjadi penting. Kalau Bapak Ibu berada di wilayah yang dataran rendah, kemudian banyak apa daerah rawa gitu ya. Itu nyamuknya pasti banyak gitu ya. Sama kayak kampung saya itu nyamuknya banyak sekali gitu ya. Apalagi air payau, jadi nyamuknya nggak cuman nyamuk. PR-nya mungkin di sini ada yang dari Jambi, ada. Saya kebetulan dari Jambi. Wah, Ada Bu, ada Ada ya, banyak, Bu. banyak banyak ya. Bu. Halo, gitu. Iya, Boleh Bu, jadi boleh. saya dari Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Barat gitu ya. Itu Sama, Bu. oh sama, siapa ini? Halo. Mama Saya Bu. Zuliati, Bu. Senang sekali bisa ketemu sama apa ya saudara sekampung. Pak Zulyadi di Dinas Kesehatan apa dengan Pak siapa Ketua Kepala Dinas Alumni? Pak Zaharudin, Bu. Pak Zaharudin. Oh iya, sehat Bapaknya. Alhamdulillah, Bu, sehat. Salam gitu ya dari Ibu Kiki sampaikan. Insya Allah. Iya, jadi kan kalau udah mungkin ini mahasiswa tahu sendiri lah gimana kondisi di sana gitu kan. Ya, Kita itu kan wilayahnya ini ya air rawa gitu ya. Di mana di situ perkembangbiakan jadi tempat untuk perkembangbiakan nyamuk ya, nyamuk Anopheles, nyamuk culex gitu ya, culex gitu ya. Terus kita kan punya kebiasaan warga-warga rumah itu punya tandon air atau tempat drum-drum nyimpan air hujan. Nah, itu nyamuk Aedes. Ya, karakteristiknya kan berbeda. Jadi sangat kompleks tuh wilayah seperti kampung saya yang dimana secara eh, apa topografinya, kondisi alamnya seperti itu gitu ya. Air rawanya banyak gitu ya di kali-kali atau di bawah rumah itu kan rumah panggung bawahnya kan air ya. Nah, itu nyamuknya jadi nggak cuma tempat tinggal. Karet Bu. Oh, parit. Waduh, iya bener. Thank you, Bu Neni. Paritnya banyak gitu ya. Nah itu kan nggak parit sebenarnya. Rumah aja kan di bawahnya air gitu kan ya. Nah di bawahnya masih ada sih rumah yang di bawahnya udah nggak ada air gitu. Tapi kalau rumah saya tuh di bawahnya masih ada airnya gitu. Karena rumah panggung yang dulu pakai kayu gitu kan ya.
Jadi di bawahnya itu masih ada genangan air gitu. Nah, itu kan selain kita yang punya rumah tinggal, di bawahnya tempat tinggal nyamuk gitu. Tempat tinggal maksudnya adalah tempat dia berkembang biak, berinduk gitu ya. Khususnya nyamuk-nyamuk yang tadi, yang Anopheles, Culex, yang bisa langsung hidup di air yang bersentuhan dengan tanah. Nah, PR lagi tadi, di rumah kan ada apa tandon air, drum yang orange itu ya, tempat Iya, Bu. menyimpan air hujan. Kita kan tungkal itu kan pakai air hujan ya, karena selain Hmm. air pump, air hujan juga gitu. Karena kan untuk kualitas air bersihnya nggak begitu, pumpnya kurang oke gitu ya. Oh, saya dulu ingat banget zaman dulu lagi air bersih itu susah gitu, harus beli bahkan pakai Regen gitu ya. Sekarang sih sudah lebih baik pumpnya, udah lumayan jernih gitu. Kalau dulu air pumpnya udah kayak air teh gitu. Jadi kalau kalau pulang itu pusing sekali gitu karena airnya. Tapi ya tadi ngandelin air hujan. Jadi air hujannya Cara ditampung kita di merdeka. dalam drum-drum air. Nah, kalau misalnya nggak ditutup dengan rapat kan nyamuk Aedesnya sangat bisa bolak-balik gitu ya, bertelur, dia berkembang jadi nyamuk dewasa. Wah, itu tantangan luar biasa pokoknya di sana. Salam ya sama Pak Zaharudin dan kawan-kawan di sana. Insya Allah, Bu. Iya Bu, Insya Allah. Oke, nah kembali lagi tadi, mungkin wilayah lain punya cerita lain juga gitu ya, punya tadi lokal specificity yang mungkin itu menjadi resiko-resiko untuk berbagai masalah kesehatan itu bisa muncul gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, lintas batas. Kalau kita bicara wilayah atau daerah, itu kan punya batasan ya, batasan administratif, kecamatan, kabupaten, kemudian provinsi, kita punya batasan-batasannya gitu. Nah, tapi kalau penyakit itu nggak kenal batas tersebut gitu. Dia nggak kenal batas administratif karena adanya perpindahan manusia. Kita kan mobilisasi ya, dari misalnya ada tugas tugas dinas ke Jakarta, dinas ke mana, daerah mana gitu ya, atau misalnya ada studi banding dan lain-lain, kita kan akan berpindah. Atau kita mau jalan-jalan, refreshing gitu ya, healing katanya kalau sekarang. Nah, healing gitu ya, kita kan melakukan pergerakan, perpindahan. Nah, perpindahan atau mobilisasi yang kita lakukan itu sebenarnya juga menjadi sebuah faktor resiko ketika mobilisasi ini dilakukan dengan tidak aman. Nah, tidak aman ini maksudnya gimana? Misalnya nih, kita tahu misalnya sekarang lagi tinggi misalnya kasus flu Singapura misalnya contohnya ya. Di Singapura tuh lagi kasusnya sangat tinggi. Nah, kemudian kita mau healing nih jalan-jalan ke sana gitu. Nah, jalan-jalan ke sana kita datang sehat. Ketika di wilayah tersebut sedang tinggi kasusnya, maka resiko kita tertular itu akan juga tinggi karena kita nggak punya kekebalan dari flu Singapura tadi gitu ya. Nah, sampai ke sana kita sakit, maksudnya terinfeksi dulu lah ya, nggak langsung sakit kan, ada proses masa inkubasi gitu ya, masa apa klinik apa subklinis klinis gitu ya, prepatogenesis gitu. Nah, sampai sana si virus flu-nya kita misalnya cuma berjalan 3 hari misalnya gitu ya, datang kita kontak sama orang yang sakit gitu ya, dan kontaknya nggak cuma satu orang tapi beberapa orang misal. Terus udara di sana kualitasnya jadi jelek, wah kita terpapar lah itu si virus flu Singapura. Nah, terus pulang-pulang, selesai di sana kita udah mulai merasakan gejala awal, biasa kan gitu ya, penyakit nggak langsung parah gitu ya. Nah, pulang-pulang balik lagi ke daerah gitu ya, ternyata kita bawa bibit si flu Singapura. Nah, disitulah eh, tadi yang saya sampaikan, penyakit tidak mengenal batas, tapi dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain karena kita melakukan sebuah mobilisasi, gitu ya. Dan mobilisasi atau mobilitas penduduk inilah sebagai sumber penularan maupun komoditas sebagai wahana transmisi pada saat ini. Apalagi sekarang sangat ini ya, kita kayaknya mau kalau punya uang banyak gitu ya, sarapannya di Indonesia, makan siang di Singapura, makan malam di Malaysia, bisa aja gitu kan. Wah, itu ya nggak apa-apa sebenarnya gitu ya, tapi pada kondisi tadi ketika satu wilayah itu sedang tinggi kasusnya, sebaiknya kita mengantisipasi. Kalaupun misalnya ditugaskan ke sana, misalnya Bapak Ibu ada yang ditugaskan ke dari misalnya dari Jakarta bisa ditugaskan ke
daerah timur Indonesia gitu ya, ada baiknya pakai profilaksis, obat anti malaria gitu ya untuk pencegahan kita gitu supaya datangnya sehat, pulangnya nggak bawa penyakit begitu. Oke, nah lanjut wilayah atau daerah kabupaten berbatasan yang memiliki ekosistem penyakit yang sama. Nah, ini wajib bekerja sama Bapak Ibu. Jadi, walaupun kita punya batasan wilayah kerja gitu ya, ketika berdekatan, misalnya ada peningkatan di kabupaten A gitu ya. Nah, maka kabupaten lainnya gitu ya yang berdampingan itu wajib bekerja sama gitu agar eh, apa ya, misalnya wilayah kabupaten A status KLB nih, misal, maka wilayah kabupaten lainnya yang tidak KLB bukan berarti berdiam diri ya gitu ya. Harus juga melakukan sebuah respon cepat untuk antisipasi supaya tidak terjadi peningkatan yang signifikan juga di wilayah Bapak Ibu. Jadi emang harus kerja keras dan kerja sama itu penting sekali. Nah, kemudian desentralisasi mengharuskan adanya peran manajer kesehatan masyarakat, nah ya, dengan pendekatan wilayah administratif melakukan identifikasi faktor resiko yang bersifat lokal untuk intervensi pengendalian yang lebih sesuai. Jadi, apa? Sekarang kita sistem desentralisasi, masing-masing wilayah punya wewenang gitulah istilahnya gitu ya. Nah, ini perlu peran manajer ini ya, kepala dinas kesehatan, kepala puskesmas, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, ini harus sangat peka dan melakukan identifikasi tadi kira-kira di wilayah kita ini faktor resikonya apa gitu ya. Ada nggak yang spesifik dari perilaku di masyarakat, kebiasaan di masyarakat, lingkungan yang kita punya gitu ya? Ada nggak yang itu yang kemudian menjadi akar penyebabnya? Nah, walaupun memang misalnya itu terkait dengan kebiasaan, kalau kebiasaan itu kan sudah dari dulu kala ya, gitu. Biasanya agak sulit untuk kita intervensi. Tapi bisa tetap kita lakukan edukasi bagaimana kebiasaan itu kemudian tidak tidak menjadi sesuatu yang kita anggap benar gitu loh. Saya tuh suka dengan kata-kata ini. Kita itu harusnya membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa, gitu. Jadi kita itu mestinya membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Kalau yang biasanya itu baik, nggak apa-apa. Tapi kalau yang biasanya itu tidak baik, nah itu nggak baik kita untuk benarkan. Nah, istilahnya begitu. Jadi ya kadang memang ada beberapa adat istiadat atau kebiasaan yang itu malah menjadi risiko terhadap masalah kesehatan. Nah, kita orang kesehatan harus punya pendekatan khusus, apakah pendekatan kepada tokoh masyarakatnya, tokoh adatnya, gitu ya. Pelan-pelan lah, nggak bisa langsung menjustifikasi ya, itu ada sensitivitasnya sendiri, sehingga memang ada pendekatan-pendekatan khusus yang dilakukan dengan keluargaan dan dengan cara yang pas lah ya sesuai dengan karakteristik masyarakatnya sehingga kita bisa memberikan intervensi pengendalian risiko tersebut agar peningkatan kasus penyakit tidak semakin meningkat begitu. Nah, dengan kita memahami pola faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya penyakit khas daerahnya, maka dapat diidentifikasi mitra kerja. Ya, siapa saja yang harus diikutsertakan. Kemudian, Bapak Ibu sebagai manajer kesehatan masyarakat nanti bisa lebih efektif melakukan intervensi yang bersifat spesifik lokal di daerah masing-masing. Gitu. Jadi, biasanya misalnya ada program dari pusat gitu ya. Ketika program itu harus kita jalankan ternyata tidak tercapai, nah, harus dievaluasi juga. Bisa jadi ada karakteristik di wilayah kita yang kemudian menyebabkan itu tidak tercapai. Nah, sehingga perlu adanya pendekatan, inovasi gitu ya supaya program ini bisa kita jalankan di wilayah kita. Oke, nah ini sedikit terakhir epidemiologi data are essential for the planning and evaluation of health service. Jadi tadi sudah saya sampaikan juga data-data epidemiologi ini sangat esensial, penting gitu ya. Walaupun dia memberikan gambaran, tapi ini sangat penting kalau datanya valid dapat digunakan untuk perencanaan dan evaluasi dari pelayanan kesehatan yang kita sudah jalankan dan ke depan ingin kita perbaiki. Jadi basic data. Oke, Bapak Ibu, itu slide pertama sebenarnya yang sebenarnya sudah saya sampaikan pekan lalu tapi refresh dan belum semuanya saya jelaskan. Nah, lanjut kita sebenarnya mau bahas tentang epidemiologi penyakit tidak menular berbasis daerah.
Tadi kan di slide sebelumnya itu sudah saya sampaikan bahwa oh ya sebentar ini saya pakaiin yang PPT-nya dulu ya. Mungkin sambil ini ada yang mau bertanya atau mau sharing silakan. Yang dari mana nih yang jauh nih? Sulawesi ada Sulawesi? Izin Bu, menuju Sulawesi Barat. Iya, Pak Saleh dari Sulawesi mana, Pak? Sulawesi Barat Bu, Oh, Sulawesi Barat. Kalau skistosomiasis Sulawesi mana ya? Sulawesi Tengah Bu, Oh, tengah ya. Di Sulawesi Barat ada nggak? nggak ada Bu. Oh, nggak ada ya. Itu kan lokal ya, lokal spesifik ya Sulawesi Tengah gitu untuk skistosomiasis. Oke, gimana Pak Saleh di sana kondisi atau masalah kesehatan utamanya apa saat ini? Kalau kami di sini Bu stunting sih Bu, tertinggi. Kayaknya stunting se-Indonesia ya Bapak Ibu ya. Kami tertinggi kedua di seluruh Indonesia Bu. Oke, baik. Gimana tantangannya stunting di sana? Agak susah juga ini Bu. Karena permasalahannya tinggi tapi intervensinya biasa-biasa jadi Ah, tidak ini. oke. Programnya bisa dari pemerintah udah oke nih, dananya ada, tapi masyarakatnya nggak kooperatif gitu ya. Itu PR juga tuh. Kalau stunting tuh kompleks ya, sangat-sangat kompleks. Oke, terima kasih Pak Saleh. Oke, ada yang dari Kalimantan? Apakah ada yang dari Kalimantan? Saya sambil cari slide PPT. Siap. Kalimantan Utara, Bu. Halo Pak Henry. Iya, Bu. Gimana Pak Henry, Kalimantan Utara Pak? Iya, Bu. Permasalahan kesehatan di sana apa yang paling utama saat ini Pak? Ya, kalau untuk masalah kesehatan yang ada di Kalimantan Utara, tadi saya sempat sempat melihat slide Ibu tadi yang masalah kejadian demam berdarah. Oke. Ya, itu memang masih jadi PR juga, Bu, sampai sekarang untuk kita di wilayah Kalimantan Utara, Bu. Oh, meningkat meningkat Pak di sana beberapa waktu terakhir. Kalau untuk wilayah kita, karena kebetulan kita di wilayah Kalimantan Utara di Kabupaten Malinaunya sih enggak, Bu. Kalau untuk wilayah Ah, Kabupaten Malinaunya. Ya. oke, di yang lain meningkat ya Pak ya. Iya. Ada nggak spesifik kondisi lingkungan yang kemudian itu menyebabkan DBD-nya meningkat Pak? Ya, kalau untuk kondisi lingkungan secara geografis yang ada di wilayah Kalimantan Utara sendiri kan lebih banyak daerah rawa, Bu. Mm-mm. Ya, memang itu juga sih yang menyebabkan masih masih tingginya kasus di wilayah Kalimantan Utara khususnya, Bu. Oke, padahal nyamuknya Aedes itu nggak cocok sebenarnya di air rawa. Maksudnya Aedes itu Ya, nyamuk orang kaya ya, nyamuk iya, orang kaya yang dia bertelur menetas itu di air yang bersih gitu ya, punya punya iya. punya. Apakah sama gitu dengan yang tadi case-nya di kampung saya kan pakai menampung air gitu ya, air hujan gitu. Nah itu yang jadi sumbernya gitu. Iya juga sih, Bu, karena untuk wilayah Kalimantan Utara sendiri kan karena kita masih daerah wilayah apa namanya eh, perbatasan terpencil, Ya. memang untuk kejadian-kejadian kantong-kantong penyumbang kejadiannya memang daerah-daerah yang masih menggunakan tempat penampungan air yang seperti itu sih. Oke. Terus sekarang apa Pak yang sudah intervensi yang sudah dilakukan untuk mengatasi masalah tadi penampungan air di sana ada nggak? Mungkin inovasi yang beda gitu ya dari yang lain gitu, atau mengikuti dari pusat gitu? Ya, kalau untuk di wilayah Kalimantan Utara sendiri, Bu, kalau untuk khususnya untuk daerah Kabupaten Malinau, kenapa Mm-mm. Kabupaten Malinau itu kasusnya bisa lebih kecil dari daerah lain yang ada di wilayah Kalimantan Utara? Karena kita punya program inovasi lewat pemerintah daerah kita, namanya program RT Besi, Bu. Mm-mm. Nah, itu memang sangat efektif untuk menurunkan angka kejadian demam berdarah yang ada di wilayah kita. Jadi dengan program inovasi daerah yang
RT bersih itu masih sangat efektif untuk kondisi sekarang. Oke ya, bagus tuh ya. Biasanya kan inovasi itu kita lakukan tadi ya, menyesuaikan dengan spesifik lokal karakteristik masyarakat gitu ya, lingkungan Iya kita. betul Bu. Harapannya inovasi ini lebih efektif gitu dan tadi bisa mensupport target dari menekan laju penularan dari penyakitnya dan nggak sampai terjadi KLB begitu. Oke, terima kasih Pak Henry sharingnya. Iya Bu, makasih Bu. Oke, nah Bapak Ibu kita lanjut ke slide dulu ke materi karena saya harus selesai tadi jam 16.30 walaupun saya yakin ini tidak bisa saya selesaikan. Slide-nya ada 70 kalau nggak salah gitu ya. Oke, bentar saya ulangin dulu. Nah, tadi kan saya sudah memperlihatkan tren ya transisi epidemiologi kepada Bapak Ibu sekalian. Dimana kalau kita bicara epidemiologi dengan melihat sebaran beban gitu ya, Indonesia ini punya tantangannya triple, mulai dari tadi penyakit menular yang belum teratasi dengan baik, kemudian adanya pinere ya, penyakit new emerging disease, terus PTM-nya yang cenderung meningkat dan menjadi penyebab kematian utama di negara kita. Nah, ini PTM inilah kemudian menjadi salah satu isu penting gitu ya yang dibahas dalam ilmu epidemiologi saat ini, di mana kajian, penelitian terkait dengan faktor resiko khususnya terkait PTM ini terus dilakukan gitu ya dan sangat-sangat menantang karena di masyarakat ini kita lihat perubahan-perubahan yang terjadi, perilaku, terus termasuk adanya kemajuan teknologi itu ternyata bisa berkontribusi gitu ya, di berkontribusi terhadap peningkatan PTM. Plus lagi tingkat karakteristik generasi gitu ya, yang katanya Gen Z itu lebih rentan stres gitu ya, lebih rentan mengalami masalah kesehatan mental gitu ya dibandingkan generasi sebelumnya. Walaupun sebenarnya generasi sebelumnya juga kita punya galau-galau ada gitu ya. Tapi nggak tahu lah itu dalam kajian katanya seperti itu. Dan itu bisa berefek gitu kan kalau kita stres, kesehatan mental kita terganggu, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita gitu ya, terutama terhadap PTM. Nah, untuk PTM berbasis daerah ini, izin saya akan melihatkan dulu sedikit video. Nanti bisa dilihat. Oh, ini sinyalnya agak-agak jelek ya. Sebentar, sebentar. Cardiovascular diseases, diabetes, cancer, and chronic respiratory diseases are known as non-communicable diseases. In recent years, these diseases have increased as a result of population aging, urbanization, globalization, and changes in lifestyles, and they've become the great epidemic of our age. Non-communicable diseases can largely be prevented by adopting a healthy lifestyle, but to do so requires more than simply personal determination. For example, when wholesome food is more expensive and less available than junk food. When physical activity is a challenge because the parks and recreation areas are not safe or properly equipped.
or when it's hard to quit smoking or drinking because advertising of these products seems to be all around us. That is why laws and regulations are needed to make the healthy choice the easiest choice. Without these laws and regulations, more and more people will develop a non-communicable disease and need lifelong treatment that could ruin them financially. But there's still time to stop this epidemic from growing. Some countries in the Americas have already taken action by, for example, reformulating processed foods to make them healthier, informing consumers about the nutrition content of packaged foods, making more fresh foods available, regulating the sale of junk food in schools, as well as providing free drinking water, increasing taxes on tobacco, alcohol, and sugar-sweetened beverages, facilitating access to quit smoking programs, banning tobacco use in enclosed public spaces, and limiting the advertising of cigarettes, alcohol, and junk food. Creating opportunities for physical activity, including creating recreational bicycle paths and promoting the use of public transportation. Governments should ensure access to health services for its population, including access to early detection of disease, diagnosis, medicines, and treatment provided without discrimination and without undue financial hardship. People should be provided with information and support that empowers them to manage their own health, giving them greater control over their health and contributing to the health of their families. This way, all together, we can stop this terrible epidemic from getting worse and enjoy longer, more productive lives. Healthy cardiovascular disease. Oke, baik. Dari video itu kira-kira apa yang bisa Bapak Ibu coba ambil kesimpulannya? Silakan, mungkin ada dari dua orang yang mau berpendapat. Silakan, boleh. Boleh raise hand kalau ada. Dari ya ini sebagai gambaran gitu ya, bagaimana masalah penyakit tidak menular secara global sih sebenarnya, tapi relate dengan apa yang terjadi di negara kita. Apa yang bisa Bapak Ibu petik dari informasi yang tadi disampaikan di video? Silakan. Iya, silakan Bu Eli. Mohon izin off cam ya Bu. Nggak apa-apa, silakan. Mungkin kalau lihat dari gambar, munculnya penyakit tidak menular itu disebabkan karena dari pola hidup dan perilaku hidup Bu, dari mulai pemilihan bahan makanan atau asupan gizi yang tidak seimbang, dari aktivitas fisik juga dari kebiasaan hidup seperti minuman beralkohol dan dari asap rokok Bu. Oke, ya. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang kemudian menjadi pencetus dan itu sebagian besar karena perilaku sebenarnya ya. Oke, terima kasih Mbak Eli. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan, satu lagi. Saya Bu, Iya, dengan siapa? dari angkatan 4 Bu. Oh, Dokter Novi ya? Si Pen ya kayaknya ya? Ketua Ya, angkatan ya? merangkap si Pen. Oke, semangat. Ya, silakan Dokter Novi. Jadi dari video ini dijelaskan bagaimana perubahan penyakit yang disebabkan dari perubahan secara gaya hidup, mulai dari pola gaya aktivitas fisik yang biasa dilakukan sebelumnya, dan ketika sudah mulai banyaknya fasilitas teknologi, kemampuan manusia untuk menciptakan alat transportasi, dan juga perubahan daripada pola makan yang sebelumnya kita banyak memakan makanan yang segar atau real food menjadi makanan yang junk food. Nah, di sini dijelaskan bahwa dari kondisi perubahan ini akibatnya perubahan ini mengakibatkan terjadinya perubahan juga dalam penyakit yang muncul pada masyarakat, sehingga diharapkan adanya perubahan juga secara bersama-sama, baik daripada pengamanan dari fasilitas umum yang memberikan orang kenyamanan pada saat menggunakan tadi contohnya alat transportasi sepeda ya kan yang sebelumnya tidak aman, tidak safe bagi mereka baik secara keselamatan dan juga kenyamanan mereka
difasilitasi, kemudian di sekolah juga mulai menyediakan makanan real food ya, yang sebelumnya junk food, dan menggunakan air mineral secara fresh, tidak lagi dalam kemasan. Kemudian juga perubahan daripada aktivitas yang sebelumnya lebih banyak pada tadi ya menonton gadget ya, dengan aktivitas fisik bersama keluarga seperti itu. Oke, terima kasih Dr. Nesti melengkapi ya tadi yang disampaikan oleh Mbak Eli. Jadi betul sekali ya, banyak sekali transisi perilaku dari lifestyle-nya, kemudian termasuk dari pola makannya gitu ya. Dan faktor-faktor resiko lainnya kemudian itu menjadi pencetus untuk meningkatnya kejadian PTM pada manusia gitu ya, terutama usia muda gitu. Nah, dari kondisi ini sebenarnya menjadi sebuah gambaran ya, tadi kan gambaran menjadi sebuah alarm gitu ya. Untuk kita semua bersama-sama melawan nih bagaimana PTM ini tidak semakin menjadi jadi gitu. Nah, tadi dicontohkan di negara-negara maju itu sebenarnya sudah banyak sekali kebijakan-kebijakan untuk pengendalian PTM. Dan sebagian itu negara kita belum laksanakan. Contohnya tadi terkait dengan meningkatkan tax ya, pajak dari rokok ya, minum-minuman beralkohol gitu ya. Nah, ini masih menjadi dilematika di negara kita gitu kan ya untuk dinaikkannya harga rokok dan lain-lain. Tapi eh, saya rasa dari kelompok-kelompok yang eh, apa ya mendukung UU Pertembakauan itu akan terus bergerak gitu ya untuk bagaimana bisa aturan terkait dengan rokok ini termasuk tadi meningkatkan pajak rokok itu bisa jebol gitu ya sehingga masyarakat berpikir gitu ya untuk bisa menggunakan uangnya dengan bijak daripada beli rokok yang mahal gitu ya mending beli buat makan makan real food yang dibutuhkan untuk keluarga gitu dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Ya, jadi eh, kalau untuk tadi fasilitas apa olahraga. Kalau di perkotaan itu sudah mulai gitu ya, sudah mulai ada fasilitasinya, jalur bersepeda, kemudian ada Car Free Day gitu ya di pusat-pusat kota gitu ya. Dan mungkin di daerah juga ada gitu hari Minggu misalnya senam bersama untuk meningkatkan awareness masyarakat untuk melakukan aktivitas fisik atau olahraga exercise untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Nah, tapi memang ya kembali lagi ada teknologi gitu ya. Kita mau pesan makanan aja tinggal pencet-pencet jempol gitu ya. Mau beli apa nggak perlu ke pasar, nggak perlu ke mall, semua bisa datang ke rumah ya. Yang penting ada saldonya, ada isi ininya gitu ya. Jadi emang tantangan itu sendiri. Tapi memang perlu ada regulasi-regulasi. Nah, kalau kita bicara mengendalikan tentang penyakit tidak menular ini Bapak Ibu sekalian gitu ya. Regulasi itu sangat diperlukan karena kalau kita mau ngandalin perubahan perilaku di masyarakat itu nggak mudah gitu ya, nggak semudah membalikkan telapak tangan gitu ya. Karena perilaku itu proses yang panjang gitu ya. Memang awal mulanya kita memang perlu melakukan edukasi, penyuluhan, promosi yang menarik gitu ya untuk memaparkan informasi-informasi yang nanti dalam prosesnya dari paham kan kalau perubahan perilaku itu dia tahu, mengerti, paham, nanti akan muncul sebuah eh, sikap di dalam dirinya menyikapi gitu ya dan ketika perubahan perilaku terjadi maka dia akan bertindak, akan berperilaku gitu. Yang tadinya malas olahraga mau olahraga, yang tadinya makannya apa aja dimakan gitu ya. Maksudnya apa aja dimakan itu nggak mempertimbangkan kalori atau kandungan gizinya gitu ya. Ada misalnya paginya udah minum secangkir teh gitu ya. Siangnya ketemu lagi udah ada botol apa minuman kaleng gitu ya. Nanti malamnya ngopi. Waduh, gulanya tinggi banget sehari udah banyak gitu. Dan kalau itu terus-terus kan bahaya. Nah, tapi ketika dia tahu oh kalau sering-sering makan atau minum yang gulanya tinggi, wah bahaya. Nah, itu kan nanti muncul sebuah tindakan. Nah, itu yang kita harapkan sebenarnya. Sehingga memang promosi menjadi awal, tapi perlu adanya regulasi yang tadi saya sampaikan, kebijakan-kebijakan yang pro gitu ya untuk meningkatkan awareness-nya masyarakat. Termasuk tadi membuat labeling di makanan gitu ya, atau minuman misalnya dia high sugar
dikasih gitu high sugar. Kalau sekarang kan mungkin kalau kita ke minimarket gitu ya, susu misalnya, susu apa UHT kan paling adanya low fat gitu ya, tapi kan nggak ada warning tentang high sugar atau apa. Emang sih ada di apa ingredientsnya gulanya sekian, tapi kan masyarakat nggak tahu ini gulanya sekian ini tinggi apa enggak sih gitu untuk dikonsumsi gitu. Nah kalau di luar negeri itu sudah dibuat warning high sugar gitu ya di minuman-minuman kemasan, dan termasuk meningkatkan teks ataupun pajak untuk minuman-minuman dengan pemanis buatan. Nah itu yang negara kita belum strong untuk regulasinya. Nah semoga ke depan ada gitu ya supaya pengendalian PTM ini akan lebih mantap lagi gitu ya. Tidak hanya promosi-promosi tapi juga salah satu pendekatan upaya pencegahan itu pencegahan primordial namanya ya, dengan membuat sebuah kebijakan aturan supaya masyarakat mau. Oke, nah lebih lanjutnya lagi Bapak Ibu sekalian, dari video tadi sebenarnya ini ada kunci keyword gitu ya, ya key information lah gitu tentang PTM, di mana PTM membunuh 41 juta orang setiap tahun, setara dengan 74% dari semua kematian secara global. Jadi dari total kematian yang terjadi gitu ya, 74%-nya itu adalah karena PTM. Nah, kemudian setiap tahun 17 juta orang meninggal karena PTM, dan 86% dari kematian dini ini terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, ya, termasuk di Indonesia sebagai negara berkembang. 86% kematian dini karena si PTM tadi. Masih usia umur 30, 20 tahun, apalagi sekarang nih ya, lagi meningkat sekali eh, perawatan cuci darah gitu ya, karena ginjalnya sudah bermasalah ya, usia muda banyak sekali gitu ya, sering konsumsi Indomie ya, Indomie bukan nyebutin merek ya, konsumsi mie instan gitu ya, tiap hari mie instan, belum lagi minum-minuman berpemanis buatan, pengawet, pewarna, wah itu kacau balau gitu ya. Nah, kalau itu dibiarkan, kalau kata Dokter Tirta itu 10 tahun lagi layanan kesehatan di rumah sakit yang laris manis adalah hemodialisis gitu ya. Nah, itu yang jangan sampai laris manis berlebihan gitu ya. Kalau dagangan kita nggak apa-apa laris manis. Kalau masalah kesehatan jangan gitu. Maksudnya masalah kesehatan ini perawatan untuk menyembuhkan penyakitnya itu kalau bisa jangan meningkat tajam gitu ya, akan ada, tetap ada gitu karena tadi proses degenerasi terjadi, tapi jangan sampai banyak usia muda gitu, bahaya, kasihan sekali bahkan anak-anak gitu ya mengalami isunya kemarin ya, laporan dari IDAI bahwa ada peningkatan pelayanan cuci darah pada anak-anak karena gagal ginjal. Nah itu yang tidak kita inginkan. Oke, nah selanjutnya penyakit kardiovaskuler bertanggung jawab atas sebagian besar kematian, diikuti oleh kanker, PPOK ya, penyakit pernapasan kronis, dan diabetes. Dan kematian akibat penyakit ginjal yang tadi bisa juga komplikasi dari penyakit-penyakit lainnya. Nah, ini tantangan tersendiri untuk PTM. Kemudian keempat kelompok penyakit itu menyumbang lebih dari 80% dari semua kematian dini PTM. Nah, ini faktor resikonya: penggunaan tembakau atau merokok, aktivitas fisik yang kurang, kemudian penggunaan alkohol yang berbahaya. Apalagi Indonesia tuh kreatif banget bikin miras oplosan gitu ya. Nah, ini kacau gitu. Karena kalau alkohol botol yang keren gitu kan mahal kan harganya. Nah, ini masyarakatnya biar bisa mabok-mabokan, dia bikin yang oplosan yang isinya racun semua dengan dosis yang over, ya udah diminum, bikin bukan teler lagi, teler setengah teler ya, teler yang sepanjang masa gitu ya. Artinya sampai terjadi fatalitasnya tinggi kan, menyebabkan kematian. Kemudian diet yang tidak sehat, nah ini pola makan ini sekali gitu ya. Indonesia ini kalau masalah gizi kan, kalau makan berkaitan dengan gizi. Nah masalah gizi kita ini kompleks. Ada apa kelebihan, kekurangan juga masalah. Kekurangan gizi masih terjadi di beberapa wilayah daerah terpencil terutama gitu ya. Plus kelebihan, kalau kelebihan gizi itu banyak kan di perkotaan. Nah itu eh, apa diet ataupun diet ini tidak hanya mengurangi makan, mas ini pola makan gitu ya. Nah itu tadi kalau berlebihan ya itu memang sebagian besar mengarah menjadi resiko untuk PTM itu sendiri. Nah
Kemudian deteksi, screening, dan pengobatan PTM serta perawatan paliatif adalah komponen kunci dari respon terhadap PTM. Plus, kalau kacamata saya adalah regulasi. Regulasi itu kebijakan, aturan gitu ya, itu sangat menguatkan sekali untuk keberhasilan program PTM ini bisa dicapai dengan lebih cepat. Nah, ini ya targetnya, kita punya target 2030, target SDGs, target global, penurunan sepertiga kematian dini karena penyakit tidak menular, dengan fokus pada 4 PTM utama dan 4 faktor resiko. 4 PTM utama, kardiovaskular, DM, kanker, PPOK, dan pengendalian 4 faktor resiko bersama untuk mencegah PTM, seperti diet tidak seimbang, kurang aktivitas fisik, merokok, dan mengkonsumsi alkohol. Nah, ini ya gambaran PTM ya, ini data Riskesdas. Sebenarnya saya belum masukin yang update dari data SKI, tapi SKI 2023 ya, tapi sebenarnya trennya meningkat untuk PTM. Terutama hipertensi ya, diabetes mellitus itu peningkatannya eh, ya, kalau hipertensi sih nggak meningkat tajam ya. Bahkan kesannya turun di 30, sekian persen. Kalau ini kan di 2018 34,1% ya, di SKI 2023 itu di 30,1 sekian persen. Nah, tapi yang menjadi masalah juga penyakit lainnya gitu ya. Tadi DM-nya meningkat, kansernya meningkat, faktor resikonya terutama obesitas itu meningkat gitu ya. Nah, ini. Jadi PTM ini the growing problem of public health ya. Masalah yang terus tumbuh gitu ya. Masalah kesehatan masyarakat yang semakin hari semakin tumbuh subur gitu ya. Nah, makanya upaya pengendalian ini adalah upaya supaya dia nggak semakin subur gitu. Kalau semakin subur bahaya. Nanti ujung-ujungnya derajat kesehatan masyarakat Indonesia akan menurun dan beban ekonomi, beban biaya kesehatan juga akan semakin membengkak karena PTM. Oke, ini ya, ini capaian Indonesia dari WHO punya. Nah, ini adalah apa ya, penilaian dari WHO terkait dengan target ataupun progres dari upaya yang negara kita sudah lakukan. Nah, target nasional belum tercapai. Ini kan tandanya ya. Nah, ini yang bolong-bolong ini yang belum tercapai nih. Target nasional belum tercapai. Data mortality untuk diturunkan belum tercapai. National Integrated NCDs Policy, nah ini strategi action plan-nya yang terintegrasi belum tercapai. Habis itu apa lagi nih? Bans on advertising, promotion, and sponsorship, ini juga belum tercapai ya. Jadi misalnya perusahaan rokok gitu ya, memberikan sponsor kegiatan atau beasiswa. Kalau dulu kan saya lulusan dari S1-nya Undip ya, di Semarang. Itu kampus kita itu dari zaman dulu, dari dulu kala gitu ya, punya prinsip tidak akan menerima sponsor dari perusahaan yang tadi salah satunya rokok. Kalau dulu kan dari perusahaan rokok itu sering sekali kasih beasiswa gitu ya, kasih sponsor kegiatan tuh besar gitu. Salah satu penyumbang dana terbesar tuh biasa dari perusahaan-perusahaan seperti itu. Nah, kita biasanya no gitu ya, gengsi lah gitu ya. Bukan gengsi apa ya, sebagai bentuk kita eh, tidak mendukung gitu ya, kehadiran dari rokok yang dijual murah di masyarakat tidak terkendali, dan kami tahu bahwa sasarannya itu adalah anak-anak. Karena ketika perusahaan-perusahaan rokok ini menyasar anak-anak, maka marketingnya berhasil, kan dia sifatnya adiktif. Anak-anak sudah kena jangka panjang gitu. Remajanya, dewasanya dia jangka panjang gitu. Kalau udah dewasa itu udah dewasa terus dikasih rokok tuh kadang nggak masuk gitu. Tapi kalau anak-anak ikut temennya, apalagi anak-anak sampai remaja, itu target empuk dari perusahaan-perusahaan rokok gitu ya, supaya tadi meningkat penjualannya dan jangka panjang gitu. Oke, lanjut. Nah, ini kebijakan tentang lemak ya, lemak jahat, kolesterol ya, ini trans fat, fatty acid. Ini kita belum punya, misalnya minuman atau makanan tinggi kolesterol yang kemasan ya. Nah, itu kita belum ada aturan ininya, aturan mainnya gitu ya. Memang sudah ada himbauan, oh kurangi GGL ya, gula, garam, lemak gitu ya. Kurangi goreng-gorengan iya, tapi kalau dalam
makanan yang kemasan itu tidak ada sih sekian gitu ya, kadar ininya sekian, lemaknya sekian gitu. Tapi kita nggak tahu itu tinggi apa enggak kalau masyarakat awam gitu ya. Itu belum punya aturannya, belum belum sepenuhnya ada, termasuk tadi ya salt and sodium policy ini juga belum. Terus public education and awareness campaign on physical activity. Nah, ini sebenarnya sudah sih pemerintah udah upayakan via Kemenkes dan Bapak Ibu di Dinas Kesehatan. Saya yakin juga menyemarakan campaign untuk peningkatan kesadaran physical activity. Tapi mungkin ini dari segi uh, program yang lebih terintegrasinya kurang. Oh, baterai saya close. Oke, ini saya nggak bisa sampai selesai ya. Nanti kita ketemu lagi pekan depan sebenarnya. Eh, karena ada kelas selanjutnya yang bentrok tadi beririsan. Jadi saya izin untuk tentang PTM ini akan saya selesaikan pekan depan plus tentang screening ya berlanjutnya. Tapi pada intinya Bapak Ibu sekalian, materi hari ini sedikit warming up tentang PTM. Nanti silakan Bapak Ibu coba lihat-lihat data PTM di wilayah masing-masing seperti apa trennya gitu ya. Nanti kita bisa diskusi pekan depan bersama-sama untuk membahas dengan ya asik lah ya kalau kita bahas masalah kesehatan itu luar biasa tantangannya gitu, dan Bapak Ibu yang di lapangan sebagai praktisi, wah kerja keras sekali untuk PTM ini. Nah, itu saja. Ada pertanyaan Bapak Ibu silahkan. Oh iya, untuk absen itu sudah saya buka di e-kampus, silakan absen mandiri. Nah, kalau ada yang pekan lalu eh, apa ya pertemuan sebelumnya belum, saya udah absenin gitu ya. Jadi saya pikir cuma sedikit ya, 5 orang, 3 orang gitu ya. Ternyata sampai 20 orang, ya itu satu-satu tuh nyari namanya gitu. Nah, mungkin ada yang terskip, terlewat dari saya. Mohon nanti bantuannya, namanya direkap lagi aja siapa yang belum saya absen untuk pertemuan sebelumnya. Terima Gitu ya. kasih banyak Bu Kiki, Oke, mohon Bu. maaf merepotkan. Ya, nggak apa-apa. Karena pas awal itu juga saya belum bisa akses e-kampusnya gitu ya. Jadi nggak bisa absen manual. Kalau absen yang langsung mahasiswa kan mandiri ya, bisa ya. Kalau saya absen satu-satu 150 orang, kayaknya 2 jam nggak selesai gitu. Jadi pertemuan kedua ini udah bisa absen Udah mandiri. bisa ya sendiri. Ya, Ya. Bu. Oke. Siap Bu Kiki, terima kasih banyak. Terima kasih. Tidak ada Ya, pertanyaan Bu. Bapak Ibu ya. Nanti Pas, kita Bu, pas. Ya, Bu, minggu kasih, depan Bu aja Kiki. deh Bu ya. kalau ya. ada waktu bisa JS sebentar gitu ya supaya nggak stres kuliahnya. Ya, Bu. Materinya, Bu. Makasih Bu Rizky. Oke, nanti materinya saya share Terima via kasih, Bu. ya. Pekan Ya. depan kita ketemu lagi untuk menyelesaikan materi yang belum selesai hari ini. Oke, Ya, Bu. sekian Terima dari kasih Bu. saya. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih, Bu. Sama-sama, sehat selalu dan Terima kasih, semangat Bu. selalu. Amin. Amin, amin. Makasih Bu. Matur nuwun Bu Kiki, semangat. Senang Semangat. izin keluar. Terima kasih Bu. Terima Ya. kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Angkatan banyak Bu 4, Bu. Kiki. Ayo, Pak Tugas dari Darwin. dokter subuh ya, yang ketiga, angkatan 4, ditunggu di link yang sebelumnya Siap, untuk Ketua. materi dokter subuh. Terima kasih. Oke, Bu Ketua. Ini sudah Bu Ketua. Izin keluar. Ibu Ketua Angkatan 5 izin. Hadir, Opo. Ya, Kita Angkatan 5 punya tugasnya sudah oke ya Bu? Untuk Sudah. yang sebelum-sebelumnya.